Angin ledakan. Pria muda itu melambaikan tangannya dan embusan angin kencang yang menutupi lebih dari 1000 meter menyapu Xiao Yu. Angin ledakan menyapu seperti tornado. Xiao Yu mendengus dan sepasang sayap tulang muncul di belakangnya di detik berikutnya. Sayap tulang memancarkan cahaya hitam saat dia mengepakkannya dengan ringan. Xiao Yu tidak tergerak saat dia menyerang melalui Wind Blast yang mendekat dan langsung menuju pemuda itu. Apa? Penyihir ini sangat kuat. Pemuda itu berseru kaget sekali lagi. Menggeser telapak tangannya, pedang demi pedang terbang keluar dari cincin luar angkasanya. Setiap pedang memancarkan cahaya hijau pekat dengan lapisan bila angin yang mengelilinginya. Set senjata. Satu set peralatan spiritual yang terdiri dari 9 pedang terpisah. Selain itu, setiap pedang adalah pedang spiritual level 12 yang kuat. 10 potong peralatan spiritual level 12. Dia sangat kaya. Peralatan spiritual padanya pasti berperan dalam Feng Lingtian menjadi talenta paling mirip iblis di dunia Huang Cauldron kita. Gadis itu sama sekali tidak sederhana. Dari penampilannya, dia mungkin setua Feng Lingtian. Namun, kekuatannya benar-benar menakutkan. Gadis itu memiliki kekuatan seorang ahli Budding Realm dan perlengkapan spiritualnya juga tidak sederhana. Itu sedikit di luar dugaan kami. Bagaimana ini mungkin? Lingtian adalah talenta paling luar biasa di dunia Huang Cauldron kita. Namun, dia kalah melawan gadis lain. Mengelilingi pertempuran, kerumunan orang dari dunia Huang Cauldron memandang dengan kaget pada pertempuran antara pemuda dan Xiao Yu. Pria muda itu adalah talenta paling mirip iblis di seluruh dunia Huang Cauldron dan putra bungsu dari sekte abadi mereka. Dia mewarisi garis keturunan ayahnya. Dia telah mencapai alam Budding di usia 20-an dan tidak diragukan lagi yang terkuat di antara mereka yang seusianya. Dia juga dianggap oleh para murid sekte abadi di dunia Huang Cauldron sebagai pangeran yang paling mirip iblis. Namun, bakat paling elit di dunia Huang Cauldron mereka didorong mundur oleh seorang gadis di dunia nyata di mana mereka semua percaya bahwa orang-orangnya sangat lemah. Lebih buruk lagi, gadis itu kira-kira seusia Feng Lingtian. Semua orang tercengang, termasuk Feng Jinxing, yang matanya berkedip-kedip. Dengan tingkat kekuatanmu, apa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk menyebut dirimu tuan muda dan bersikap arogan kepadaku, ibumu? Pada saat ini, Xiao Yu dengan mudah bertahan melawan serangan dari Feng Lingtian. Sayap tulang di belakang hitamnya mengepak dengan mantap dan dia memegang pedang tulang di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Serangan Feng Lingtian tidak bisa melukainya dengan cara apapun. Kamu ini yang kamu minta. Badai sabre. Feng Lingtian jelas merasa malu. Dia merentangkan kedua tangannya dan memanipulasi 10 peralatan spiritual level 12 untuk beredar di sekelilingnya. Tubuh sebagai bilahnya, tebas. Ledakan. Menyerupai badai skala 10, belati energi berwarna hijau yang menakutkan terbentuk dengan cepat di sekitar Feng Lingtian. Energi berwarna hijau berkumpul dan membentuk pedang di sekelilingnya. Pedang spiritual dan bila angin hijau yang membentang lebih dari 100 meter mengelilingi pemuda itu dan berputar dengan kecepatan luar biasa. Atribut angin dengan mudah menjadi salah satu yang tercepat di antara semua elemen. Ledakan. Mengikuti serangkaian peluit yang menusuk tulang, pedang diluncurkan ke arah Xiao Yu. Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Xiao Yu menjadi serius. Dia mengguncang pedang panjang di lengannya dan pedang tulang itu memanjang. Dalam sekejap, pedang tulang itu telah berubah menjadi cambuk gading hitam yang panjangnya beberapa puluh meter. Paku mengerikan yang melengkung ke belakang didistribusikan ke seluruh cambuk gading, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Xiao Yu mengayunkan lengannya ke bawah dan cambuk gading itu dilempar ke arah pemuda itu seperti ular beludak yang menyerang. Sayap tulang, pelindung tulang, dan bahkan cambuk gading adalah bagian dari tubuh Xiao Yu. Mengontrol mereka sangat mudah. Cambuk gading menembus badai sabre dan melilit ke arah Feng Lingtian. Cek. Wajah Feng Lingtian menjadi gelap saat melihat cambuk gading yang menyerang. Detik berikutnya, dia mengarahkan pedang spiritual level 12 di sekelilingnya menuju cambuk. Namun, cambuk gading melilit setiap pedang panjang dan akhirnya mengelilingi Feng Lingtian bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Mari kita lihat apakah kamu masih berani bertarung dengan ibumu. Xiao Yu menarik lengannya ke belakang saat dia berteriak. Feng Lingtian sangat pahit. Saat dia mencoba untuk membebaskan diri, cambuk gading diperpanjang lebih lama lagi dan membuatnya benar-benar takluk. Tubuhnya terbang menuju Xiao Yu dengan kecepatan yang mengerikan. Hei gadis berhenti. Feng Jinxing terperangah saat melihat Feng Lingtian terjebak. Dia melambaikan tangannya dan bila angin menebas ke arah Xiao Yu. Bam! Itu hanya perdebatan.
Sun Lingxiu mengayunkan tangannya dan seberkas cahaya bertemu dengan bilah angin, menetralisirnya. Bam! Setelah mencabut cambuk gadingnya, Xiao Yu menginjak wajah Feng Lingtian saat dia bertanya, apakah kamu mengakui kekalahanmu sekarang? Anda, sensasi terbakar menjalari tubuhnya saat wajahnya menjadi gelap seperti batu bara. Dia merasa seolah-olah dia baru saja dipaksa makan kotoran. Xiao Yu melambaikan cambuk gadingnya yang langsung mendarat di pantatnya. Pada saat itu, Feng Lingtian merasa dagingnya terbelah. Menatap Feng Lingtian yang berada di bawah kakinya, Xiao Yu menyeringai dan bertanya lagi, apakah kamu akan mengakui kekalahanmu? Kamu. Ekspresi Feng Lingtian berubah drastis. Dia merasa celananya pasti robek dan pasti ada darah di pantatnya. Apalagi, dia merasa wajahnya benar-benar bengkak. Ini membuatnya merasa terhina. Berhenti. Melihat Sun Lingxiu menghentikan serangannya, Feng Jinxing sedikit terkejut. Ketika dia menyaksikan Feng Lingtian dipermalukan, getaran di sekelilingnya berubah dan ledakan aura yang mengerikan meletus darinya. Pada saat itu, warna langit berubah dan ruang di sekitarnya seakan berhenti. Tidak ada satu hembusan angin pun dan semuanya hening. Xiao Yu dikejutkan oleh aura dari lelaki tua itu. Dia menarik kembali cambuk gading di tangannya dan mengejek Feng Lingtian. Pengecut. Aku memandang rendah dirimu. Pria macam apa kamu jika kamu meminta sesepuh di keluargamu untuk membelamu setelah kalah dariku? Kamu. Feng Lingtian sangat pahit dan menatap Xiao Yu. Matanya penuh dengan kemarahan dan kemarahan. Apa yang kamu lihat? Jika kamu punya nyali, mari kita bertarung satu lawan satu lagi. Xiao Yu memberinya jempol ke bawah dengan jijik. Kamu sudah keterlaluan. Feng Lingtian hampir memuntahkan darah saat melihat ekspresi Xiao Yu. Dia adalah pangeran seperti iblis dari dunia Huang Cauldron, namun dia tidak kalah di tangan bocah cilik di dunia nyata. Apalagi wajahnya telah diinjak dan pantatnya dicambuk olehnya. Ini. Kebanggaannya sebagai seorang pria benar-benar hancur. Di sekitar mereka, anggota manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Abadi Langit Kuning tercengang mendengar kata-kata pangeran mereka. Ekspresi mereka adalah pemandangan yang bagus untuk disaksikan. Namun, saat mereka tercengang, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yu. Menakutkan, dia tidak disebut pangeran paling mirip iblis di dunia Huang Cauldron tanpa alasan. Dia juga murid terkuat di antara generasi muda dari 3 Sekte Abadi. Aku menggertakmu dan kamu mendapatkan yang lebih tua. Xiao Yu mengangkat kepalanya dengan jijik, membuat Feng Lingtian hampir muntah darah karena marah. Dia menggosok wajahnya dan masih muntah setelah gagal menahannya. Haha, besar, siapa yang akan mengharapkan ini? Siapa yang mengira gadis-gadis ini memiliki kekuatan seperti itu di dunia bawah dan telah mendirikan Sekte Naga yang begitu kuat? Pada saat ini, mata Jin Kunming berbinar. Dia menatap Xiao Yu dan berkata, aku mewakili Yang Mulia Alam Abadi dari Sekte Abadi Kekacauan Purba kita. Bergabunglah dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba kami dan saya akan memberi Anda para gadis 3 posisi tetua dan sejumlah besar peralatan spiritual dan pil ramuan. Saya minta maaf. Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan bergabung dengan Sekte Abadi manapun. Lan King Yue melihat ke seberang dan menggelengkan kepalanya ke arah mereka. 9 Cauldron Worlds akan segera turun ke dunia nyata. Sekte Abadi akan menguasai dunia. Ada hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan saat berada di dunia bawah. Bahkan jika kamu tidak mau, kamu tetap harus menerimanya. Jin Kunming menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Lan King Yue dan gadis-gadis itu. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan saat berada di dunia bawah. Setelah Jin Kunming selesai, Jin Huyao di sampingnya menarik bibirnya. Dia menilai orang-orang itu, termasuk Xiao Yu dan Lan King Yue, dengan kilau yang tidak diketahui di matanya. Berapa banyak ahli Buding Rilem yang ada di Sekte Naga? Terlepas dari jumlah ahli Buding Rilem yang Anda miliki, apakah Anda memiliki dewa? Jika Anda tidak memiliki ahli immortal, Sekte non-immortal manapun hanya akan menjadi semut setelah dunia 9 kuali turun ke dunia nyata. Sekte abadi manapun bisa memusnahkan kalian hanya dengan mengangkat satu jari. Oleh karena itu, pilihan terbaikmu adalah bergabung dengan Primeval Chaos Immortal Sect. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah seniman bela diri dunia bawah itu. Mereka yang telah maju ke Inbound Realm memenuhi syarat untuk bergabung dengan Primeval Chaos Immortal Sect. Mereka yang tidak bisa menjadi murid kasar. Itu benar, ini bukan undangan, tapi... Jin Kunming membuka mulutnya sementara tangannya mengeluarkan bel emas kecil. Bel perlahan tumbuh lebih besar di telapak tangannya. Ledakan, suara bel bergema, seperti guntur-guntur. Itu lonceng kaisar. Feng Jinxing, di satu sisi,
mengungkapkan ekspresi kaget saat dia mengeluarkan seruan tanpa sadar. Lonceng Kaisar. Sedikit yang saya harapkan dari mereka untuk membawa lonceng Kaisar dari Sekte Abadi Kekacauan Purba di sini. Lonceng Kaisar adalah senjata spiritual yang menarik dari tingkat kelas immortal. Itu bisa tumbuh dalam ukuran dan memancarkan pancaran keemasan untuk penghancuran total. Baik itu mengepung atau membunuh orang, kekuatannya sangat menakutkan. Murid-murid dari Sekte Abadi Langit Kuning terlihat tegang saat mereka menatap lonceng emas dengan tatapan terkejut. Lonceng Kaisar naik ke udara, dan tumbuh hingga ukuran 100 meter, memancarkan keperkasaan yang mendominasi. Mulai hari ini dan seterusnya, anggota Sekte Naga akan bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba kami. Ada keberatan. Kamu, seniman bela diri dari dunia bawah, akan bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba. Ada keberatan. Suara cerah dan jernih bergema di radius 10 km, menimbulkan teror ke setiap seniman bela diri. Semuanya memiliki dorongan untuk menyembah lonceng Kaisar di udara. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mereka bahkan bukan yang terkuat di antara Sekte Abadi. Betapa menakutkannya dewa yang mereka sebutkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi semut jika kita tidak bergabung dengan Sekte Abadi. Apakah itu kekuatan Sekte Abadi? Bisakah Sekte Naga menolaknya? Lonceng emas ini terlalu mendominasi. Kekuatan yang luar biasa. Kelompok seniman bela diri dunia bawah kaget saat mereka mengangkat kepala mereka dengan susah payah. Kaki mereka bahkan gemetar. Bahkan pakar bawaan tidak bisa langsung menatap lonceng emas itu. Anda tidak dapat memiliki keinginan Anda ketika Anda berada di dunia bawah. Semua ahli dunia bawah memiliki ekspresi yang beragam. Jika 9 dunia yang kuat akan turun ke dunia nyata, mereka hanya tinggal bergabung dengan Sekte Abadi. Tetap di luar tidak mungkin, karena ini adalah dunia bawah. Ini adalah pertama kalinya kami dipaksa bergabung dengan Sekte Abadi. Lan Qingyue menatap lonceng Kaisar di udara sebelum dia berbalik untuk melihat Jin Kunming dengan tatapan yang sedikit tegas. Kami tidak punya pilihan. Jin Kunming mengungkapkan senyum tipis. Sebelum semua Sekte Abadi tiba di dunia nyata, kami keluar terlebih dahulu untuk menetapkan landasan kami. Mengontrol beberapa kekuatan dunia bawah di dunia nyata adalah pilihan terbaik kami. Kamu tidak dapat memiliki keinginanmu saat berada di dunia bawah, bahkan untuk Sekte Abadi. Jadi, menyerahlah pada Sekte Abadi kita. Setelah Jin Kunming menyelesaikan pidato sombongnya, semua ahli dari Primeval Chaos Immortal Sect bergerak di bawah lonceng Kaisar. Hampir 30 Budding Realms yang dominan terselubung di bawah cahaya keemasan lonceng Kaisar yang menyilaukan. Saat mereka memancarkan keperkasaan seperti dewa, mereka tampak seolah-olah mereka adalah penjaga emas dan jenderal dari surga. Di bawah lonceng Kaisar, kekuatan mereka mendapat dorongan yang signifikan. Kita terlambat. Feng Jinxing tampak mengerikan di satu sisi. Murid mereka yang paling jahat di Sekte Abadi telah kehilangan seorang gadis, merusak reputasi Sekte Abadi Langit Kuning. Dan sekarang, Sekte Abadi Kekacauan Purba telah membangun prestise yang tak terkalahkan dengan bantuan lonceng Kaisar yang perkasa. Sekte Naga mungkin saja bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba juga. Bergabunglah dengan Sekte Abadi Langit Kuning, dan kamu akan mendapatkan keuntungan yang cukup. Feng Lingtian menggelapkan ekspresinya begitu dia menyadari masalahnya. Karena itu, dia menggeram pada Xiao Yu dengan suara rendah. Bergabung dengan pecundang sepertimu. Xiao Yu sedikit mengangkat kepalanya dan mencibir pada Feng Lingtian. Anda, melihat ekspresinya, Feng Lingtian hampir ingin muntah darah. Memang benar kau tidak bisa memiliki keinginanmu di dunia bawah. Tapi naga bisa mengaum di langit di dunia bawah. Kata Lan Qingyue sambil menatap lelaki tua itu dengan senyum lebar. Hah? Jadi maksudmu kau ingin menguasai dunia? Jin Kunming menyipitkan matanya saat menatap Lan Qingyue. Pakar Budding Realm dari Primeval Chaos Immortal Sect di atas memelototi Lan Qingyue. Kekuatan seperti dewa yang mendominasi segera menyelimutinya. Dengan perubahan ekspresinya, energi abu-abu muncul dari Lan Qingyue. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jin Kunming terus menatap Lan Qingyue tanpa ekspresi. Jika Sekte Naga setuju untuk bergabung, itu yang terbaik. Kalau tidak, itu tidak masalah. Mereka ingin membangun prestise dan reputasi seperti dewa. Bukan ide yang buruk untuk menggunakannya sebagai contoh untuk memperingatkan yang lain. Semua ahli di bawah mengungkapkan penampilan tegas. Mereka semua tahu apa yang coba dilakukan Jin Kunming. Ekspresi mereka sangat rumit. Kurasa Raja Naga tidak bisa mengalahkan keperkasaan yang dipancarkan oleh lonceng emas besar di udara. Ditambah 30 ahli Budding Realm yang mendominasi. Saya kira Sekte Naga dalam masalah kali ini.
Pada saat ini, semua seniman bela diri dunia bawah memiliki kaki yang dingin. Orang-orang sebelum mereka ini tidak terkalahkan. Lan Qingyue, Sun Lingxiu, Ajaya, Xiao Yu, dan Penatua Fang tampak mengerikan. Tanpa kehadiran lonceng kaisar yang menakutkan itu, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos pengepungan. Tapi lonceng kaisar level 13 itu jauh lebih menakutkan daripada pentungan level 13 di tangan Ajaya. Hah, saat ini, Xiao Yu merasakan sesuatu. Dia dengan cepat menatap dan menunjukkan senyuman, kakak sudah kembali. Hah, Lan Qingyue dan yang lainnya sedikit terkejut saat mereka berputar dan menghela nafas lega. Senyum muncul di wajah mereka. Ah, benarkah? Semakin banyak orang datang dari 9 dunia kuali. Wang Xian bergegas ke sini dari Guta Mountain Range. Melihat lonceng kaisar yang memancarkan kekuatan seperti dewa di atas Gunung Taibai, dia menghela nafas. Sinar dingin melintas di matanya. Saya tidak pernah memprovokasi siapapun dari dunia 9 kuali. Tetapi jika orang-orang dari dunia ini memprovokasi saya, jangan salahkan saya untuk itu. Mata Wang Xian semakin dingin saat dia melayang ke arah Lan Qingyue dan Xiao Yu dengan kecepatan tinggi. Siapa kamu? Jin Kunming berteriak dengan dingin saat melihat Wang Xian dan sekelompok naga terbang di atas. Dia menyipitkan matanya sedikit. Wang Xian meliriknya dan mengabaikannya. Melihat bahwa Lan Qingyue diselimuti oleh kekuatan lonceng emas, niat membunuh muncul di matanya. Pepatah yang sangat bagus yang Anda miliki. Anda tidak dapat memiliki keinginan Anda ketika Anda berada di dunia bawah. Saya tidak ingin membunuh, tetapi orang hanya ingin menggali kuburan mereka sendiri. Aku membunuh kalian. Suara dingin Wang Xian bergema. Aku membunuh kalian. Ketika suara Wang Xian bergema, ratusan ribu seniman bela diri dari dunia bawah tersentak. Mereka langsung melihat ke langit. Ketika mereka melihat sosok yang akrab itu, mata mereka berbinar. Raja Naga tetaplah Raja Naga. Dia masih mendominasi dan tak kenal takut di hadapan musuh yang kuat. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah tidak bisa tidak terkesan. Seorang pria mengejar kematiannya sendiri. Setelah mendengar Wang Xian, niat membunuh melintas di mata Jin Kunming saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Ini, sekelompok ahli dari Sekte Abadi Langit Kuning menatap Wang Xian dengan takjub. Siapa dia? Apa yang memberinya nyali untuk menjadi begitu sombong? Tatapan dingin Wang Xian menyapu kerumunan di sekitarnya dan akhirnya mendarat di Lan Qingyue, Xiao Yu dan para gadis. Dia bertanya, ada apa? Saudaraku, mereka memaksa Sekte Naga kita untuk bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba. Jika kita tidak setuju, mereka akan memusnahkan kita. Xiao Yu menunjuk ke arah Jin Kunming dan kelompoknya sambil berbicara dengan amarah. 9 pakar rilem pemula dan sekelompok pakar rilem dan. Tidak mengherankan jika kamu begitu sombong dan angkuh. Jin Huyao menatap Wang Xian dengan tajam dan berkomentar, sepertinya kalian tidak mau bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba kami. Wang Xian berbalik secara bertahap dan pandangannya tertuju pada kelompok dari Sekte Abadi Kekacauan Purba. Dia berkata, aku juga akan memberi kalian 2 pilihan sekarang. Berlutut sekarang atau mati. Hahaha. Setelah mendengar Wang Xian, Jin Huyao tidak bisa menahan tawa. Berat, apa yang kamu katakan? Apa yang saya katakan? Mata Wang Xian berkedip sambil menatap Jin Huyao. Dia melambaikan tangannya dan tali air muncul di lehernya tiba-tiba. Jin Huyao tercengang. Bahkan Jin Kunming, yang berdiri di sampingnya, tercengang saat pupil matanya mengerut tanpa sadar. Memotong. Jin Kunming mengangkat telapak tangannya dan menebas tali air. Wang Xian sama sekali tidak terganggu. Tali air bersinar dalam cahaya biru cemerlang. Wang Xian menariknya dan Jin Huyao langsung ditarik ke arahnya. Apa? Jin Huyao terperangah saat dia melepaskan sinar keemasan dari tubuhnya. Bam! Namun, pada saat ini, sosok pendek melintas di mata semua orang. Tengkorak itu meledak dan darah segar berceceran di mana-mana. Orang pembawa sial, kamu tidak perlu tahu apa yang Raja Naga kita katakan lagi. Roh naga memegang belati di tangannya dan suaranya yang tanpa emosi bergema. Ledakan. Ketika Jin Huyao terbunuh secara langsung, kelompok dari Sekte Abadi Kekacauan Purba langsung terbangun. Beraninya kau membunuh orang-orang dari Sekte Abadi Kekacauan Purba kami. Kalian pasti akan mati. Ekspresi Jin Kunming sedikit berkerut karena marah saat dia menggeram. Raungan marahnya bergema sepanjang 10 km di sekitarnya. Sepertinya kalian memilih opsi kedua. Kalau begitu, mati saja. Wang Xian mengangkat lengannya dan 5 pedang terbang langsung terbang keluar dari cincin antariksa. Haha, membunuh. Di belakangnya,
Sekelompok naga bergerak dan menyerang para ahli dari Sekte Abadi Kekacauan Purba secara langsung. Membunuh mereka. Menyaksikan Wang Xian dan tindakan sombong kelompok itu, Jin Kunming berteriak dengan marah. Dia mengangkat kedua tangannya dan lonceng kaisar bersinar menyilaukan di bawah kendalinya. Meminta Sekte Nagaku untuk bergabung dengan Sekte Abadimu. Apakah Sekte Abadi Kekacauan Purba Anda memenuhi syarat? Wang Xian menatap Jin Yuankun. Menggerakkan tangannya sedikit, 5 pedang spiritual level 12 menyerang tiba-tiba. Lapisan riak terbentuk di atas 5 pedang spiritual. Ini adalah teknik Tier Blade. Di bawah kemampuan kontrol yang menakutkan dari Wang Xian, teknik Tier Blade bisa mencapai beberapa puluh tingkatan. Dengan kata lain, satu serangan akan merusaknya beberapa puluh kali. Ledakan. Saat ini, cahaya keemasan di langit menerangi seluruh ruang. Suara mengerikan membawa energi berwarna emas yang sangat besar dan menyapu ke arah Wang Xian. Peralatan spiritual tingkat 13. Seberapa baik Anda bisa memanfaatkan kekuatan di dalamnya? Penghinaan memenuhi mata Wang Xian. Dia melenturkan tubuhnya dan bola energi air langsung mengelilingi lonceng kaisar. Energi air dipompa di bawah pengaruh energi berwarna emas. Namun, sinar keemasan tidak mampu menembus energi air. Ini tidak mungkin. Ini adalah peralatan spiritual yang digunakan oleh dewa. Jin Kunming kehilangan kata-kata saat melihat Wang Xian langsung menghentikan serangan lonceng kaisar. Dengan ekspresi ngeri, dia menatap Wang Xian. Kamu adalah Immort. Desir. Namun, pada saat ini, 5 pedang spiritual mendarat di pakaian pertahanan emas padanya. Pedang spiritual menembus tubuhnya dengan mudah. Mata Jin Kunming melebar karena tidak percaya dan marah saat rahangnya jatuh. Tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Dia terbunuh seketika bahkan tanpa mampu melakukan segala bentuk perlawanan. Ledakan pedang. Wang Xian berbalik, memanipulasi 5 pedang spiritual untuk saling menempel dan mengelilinginya dengan bola cahaya berwarna biru. Ledakan. Pedang sepanjang 1000 meter menebas para ahli dari Sekte Abadi Kekacauan Purba. Kotoran. Hentikan. 30 ahli Buding Realm dari Primeval Chaos Immortal Sect benar-benar ketakutan karena beberapa dari mereka berteriak. Lapisan demi lapisan pintu emas muncul di depan mereka. Meledak. Teriak Wang Xian. Beberapa pedang panjang ribuan meter meledak, berubah menjadi pedang air yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya hanya 1 meter dan diluncurkan ke arah kelompok ahli Buding Realm. 5 perlengkapan spiritual itu adalah senjata paling ganas. Saat mereka menebas, mereka memotong kepala ahli Buding Realm setelah ahli Buding Realm. 30 ahli Realm tunas sedang sekarat dengan kecepatan yang menakutkan. Para ahli seperti guk-guk dan mudah disembelih. Di sekitar mereka, para naga mengeluarkan bau darah yang menyengat saat mereka menyerbu ke depan untuk membunuh. Meneguk. Kekal. Mata Feng Jinxing membelalak, dan dia berdiri di tempat dan menatap Wang Xian dengan ngeri. Tubuhnya sedikit menggigil karena ketakutan. Semuanya seperti semut di hadapan dewa. Hanya yang abadi yang akan menjadi keberadaan yang luar biasa. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka pemuda ini menjadi dewa. Yang mengejutkan mereka, pemimpin Sekte Naga adalah seorang immortal. Ada keberadaan alam abadi di dunia nyata. Orang lain dari Sekte Abadi Langit Kuning di sekitarnya juga bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pakar Buding Realm sekarat hanya dengan lambaian tangannya. Jika dia tidak berada di alam abadi, siapa lagi? Raja Naga tidak terkalahkan. Raja Naga luar biasa. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah di bawah pertempuran benar-benar terpana. Mata mereka melebar dan dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan. Sekali lagi, Raja Naga dengan mudah memusnahkan para ahli yang mereka anggap tak terkalahkan. Beberapa seniman bela diri bahkan ingin berlutut dan berdoa kepada Wang Xian. Terlalu kuat, dia benar-benar tak tertandingi di dunia. Saudara laki-laki bocah itu adalah keberadaan alam abadi seperti ayahku. Ekspresi Feng Lingtian menjadi gelap dan kakinya menjadi lembut. Dia merasa sangat pahit dan malu. Wang Xian melambaikan tangannya lagi dan lonceng kaisar menyusut secara bertahap di bawah kendalinya. Pada akhirnya, lonceng kaisar mendarat di tangan Wang Xian. Wang Xian menyerahkannya di tangannya sebelum melihat ke kelompok orang yang tersisa dari Sekte Abadi Langit Kuning. Apakah mereka terlibat dalam hal ini sebelumnya? Setelah mendengar Wang Xian, semua orang di Sekte Abadi Langit Kuning mau tidak mau mundur selangkah karena ketakutan. Bibir Feng Jinxing bergetar saat dia berkata, Yang mulia, kami. Saudaraku, bocah itu berkelahi denganku beberapa waktu yang lalu tetapi memanggil kakaknya ketika dia tidak bisa menang. Bantu aku menjaga sisanya selagi aku bertarung dengannya lagi.
Sebelum Feng Jinxing bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yu menunjuk Feng Lingtian dan sangat ingin bertarung lagi. Ketika Feng Lingtian mendengar apa yang dikatakan Xiao Yu, dia marah. Ekspresi wajahnya berubah dari kemerahan menyala menjadi warna yang tampak pucat. Dia menatap Xiao Yu, menggertakkan giginya, dan tidak bisa menahan amarah. Biarkan aku memberitahumu, Nona. Saya siap bertarung. Feng Lingtian mengangkat pedang spiritual di tangannya dan berteriak dengan marah. Bagus. Xiao Yu menyipitkan matanya dan mematahkan cambuk gadingnya sebelum dia mengamati Feng Lingtian dengan niat buruk. Sudah kubilang, jangan, kata Feng Lingtian dengan ekspresi campur aduk. Jangan serang wajah dan pantatku. Hehe, bukankah ini pangeran jahat dari dunia Huang Cauldron? Kenapa dia bertingkah seperti pengecut sekarang? Xiao Yu bergerak cepat dan menjentikkan cambuk gadingnya ke arahnya. Feng Lingtian kaget saat dia buru-buru mengangkat pedang spiritualnya untuk memblokir serangan yang masuk. Namun, cambuk bukanlah senjata yang bisa dilawan dengan senjata biasa. Cambuk fokus pada melilit dan mencambuk. Pedang spiritual sama sekali tidak efektif dalam hal bertahan melawan cambuk. Pedang angin perisai beredar. Melihat senjatanya terlilit oleh cambuk, Feng Lingtian melepaskan pedangnya sementara 9 pedang spiritual lainnya muncul di sampingnya. Ketika 9 pedang spiritual berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, itu membentuk perisai angin untuk pertahanan. Huff! Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan melawannya? Xiao Yu mendengus, dan ujung cambuk gading menggeliat seperti ular berbisa, melesat lurus ke arah pedang spiritual. Tulang Xiao Yu jauh lebih menarik daripada senjata spiritual level 12 manapun, yang berlebihan untuk lawan-lawannya di level yang sama terlepas dari pertahanan atau serangan. Brengsek! Cambuk gading menggeliat melalui perisai angin dan berusaha membungkus tubuh Feng Lingtian. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit saat dia terhuyung mundur untuk menghindarinya. Namun, saat ini, cambuk gading itu berubah menjadi bayangan iblis, mengincar area pantatnya. Kubilang, jangan pukul tempat itu. Feng Lingtian menggeram dengan marah. Huff! Tanpa mengubah ekspresinya, Xiao Yu menjentikkan cambuknya lagi, membidik punggungnya. Menisik. Feng Lingtian berada dalam kondisi yang memalukan. Dengan terhuyung-huyung, dia langsung lari dan bersembunyi. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dariku? Xiao Yu bertanya sinis. Coba kejar aku. Feng Lingtian mengertakkan gigi. Saat dia bergerak, bayangan seperti angin mengelilinginya saat dia terbang menjauh. Xiao Yu tetap tak tergoyahkan. Dia mengayunkan lengannya dan menyapu cambuk gadingnya. Mencoba mengejarku. Itu tidak mungkin. Feng Lingtian menggertakkan giginya dengan semakin banyak bayangan muncul di sekelilingnya. Seketika, beberapa ratus bayangan ada di mana-mana. Xiao Yu sedikit tercengang saat dia mengayunkan cambuknya ke salah satu bayangan. Sosok itu tidak bisa mengelak tepat waktu, dan menghilang di bawah cambuknya. Shadow Drift adalah teknik pertempuran yang dikembangkan oleh ayahku untuk melarikan diri. Tidak mungkin mengejar saya. Feng Lingtian memanggil saat dia melayang lagi dengan sosok yang mencakup lebih dari 10 kilometer. Benarkah? Xiao Yu tidak mempercayai kata-katanya. Dia menggerakkan tangannya, dan cambuknya mengibas lebih keras pada sosok itu. Setelah dia memukul lebih dari 10 angka, dia masih belum terlihat. Melihat Xiao Yu cemas, Feng Lingtian bahkan lebih bangga dari sebelumnya. Aku sudah bilang begitu. Saya tangguh. Anda tidak akan pernah bisa mengejar saya. Kamu Xiao Yu gelisah. Saudaraku, apakah kamu punya barang untuk melacak orang ini? Wang Xian sedikit berhenti saat mendengar Xiao Yu. Dengan senyum di wajahnya, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan bola naga air level 12 padanya. Saudara laki-laki, bagaimana cara menggunakan ini? Tanya Xiao Yu ingin tahu. Mengaum. Saat ini, raungan terdengar dari Dragon Ball. Dragon Ball berubah menjadi Marine Divine Dragon setinggi 10 meter saat dia meraung ke langit. Awan gelap langsung berkumpul di langit saat hujan mulai turun. Xiao Yu sedikit terpana saat melihat air hujan melewati semua bayangan virtual Feng Lingtian, yang disebabkan oleh angin. Senyum dingin muncul di wajahnya. Sekarang, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Kamu curang. Anda memanggil wali Anda. Setelah melihat situasi seperti itu, Feng Lingtian merasa ngeri saat dia berseru. Kami bergantian. Sekarang adil. Ada kelicikan di mata Xiao Yu saat dia melambaikan cambuk gadingnya. Setiap jentikan cambuknya mendarat di Feng Lingtian. Ini, orang-orang dari Sekte Abadi Langit Kuning di bawah gunung menggerakkan bibir mereka. Semuanya tercengang. Pangeran jahat dari dunia Huang Cauldron dicambuk oleh seorang gadis di dunia nyata.
Dan dia tidak punya cara untuk menolaknya. Seluruh tubuhnya membengkak 2 kali lipat, kehilangan semua gaya sebelumnya. Dia adalah putra seorang dewa, bakat tertinggi dari Huang Cauldron. Ini mungkin menjadi hal yang baik. Feng Jinxing melirik Wang Xian dan malah menghela napas lega. Senyum muncul di wajahnya. Pemukulan yang dilakukan Feng Lingtian mungkin membantu mereka menghindari krisis. Setelah mendengar jeritan dari sekitarnya, Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Sejak kapan Xiao Yu punya hobi seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini. Gadis-gadis lainnya, termasuk Lan Qingyue, tersenyum lebar. Raja Naga, kami mendapat pesan dari para naga. Ada air terjun energi spiritual lain dari langit tidak jauh dari istana naga kita. Saat ini, Mo Qinglong muncul di samping Wang Xian dan melapor kepadanya. Ada air terjun energi spiritual di laut. Wang Xian membeku sesaat sebelum sinar melintas di matanya. Ya, Mo Qinglong mengangguk. Besar, ada sedikit kegembiraan di mata Wang Xian. Dengan air terjun energi spiritual di lautan, ini mungkin menjadi sumber yang bagus untuk seluruh istana naga dan ras laut. King Yue, Ling Xiu, Ajaya, Penatua Fang, kami akan segera berangkat. Apakah kalian akan kembali? Wang Xian mengangguk dengan paksa saat dia melirik orang-orang dari Sekte Abadi Langit Kuning. Dia menarik bibirnya sedikit. Air terjun energi spiritual lainnya muncul dari laut. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi makhluk laut. Kita harus mulai merencanakan istana naga juga. Xiao Yu, kita akan kembali. Wang Xian berteriak kepada Xiao Yu, yang berada di udara, mencambuk Feng Lingtian dengan penuh semangat. Iya kakak, Xiao Yu mengangguk dan mendengus dingin. Aku akan menamparmu setiap kali aku melihatmu lain kali sehingga kamu dapat mengingat kehebatanku. Feng Lingtian menggertakkan giginya saat dia gemetar. Melihat tubuhnya yang bengkak, air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, dia dipukuli dengan sangat buruk. Tunggu saja, aku akan membalas dendam. Feng Lingtian menundukkan kepalanya dengan tekad saat dia mengepalkan tinjunya. Hehe, Xiao Yu terkekeh dengan jijik. Dia terbang ke Wang Xian dan menyeringai. 9 dunia kuali akan segera turun. Di masa depan, Sekte Abadi akan mendominasi seluruh dunia bawah. Karena kekuatan dunia bawah lemah, Anda dapat bergabung dengan Sekte Abadi manapun untuk perlindungan. Berlatih keras mulai sekarang. Wang Xian melihat sekeliling pada seniman bela diri dunia bawah dan mengingatkan mereka. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengangguk ke klan Sui dan klan Xiao sebelum dia pergi. Di belakangnya, Xiao Yu, Lan Qingyue, dan anggota Sekte Naga lainnya mengikuti. Wang Xian harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk makhluk laut. Laut itu luas dan tak terbatas dengan sumber daya yang melimpah. Dalam legenda, ada berbagai pulau abadi di mana yang abadi akan tinggal. Sejak zaman dahulu, laut selalu dipenuhi misteri dan atraksi. Pada hari ini, sebuah kapal pesiar merah muda berlayar di laut tanpa tujuan tertentu. Nada musik merdu terdengar dan bertahan di sekitarnya, menciptakan simfoni yang sempurna dengan suara ombak. Di tepi kapal pesiar merah muda, seorang gadis muda dengan gaun putih kusam berdiri di geladak lantai 2. Di depannya, sitar yang indah ditempatkan. Saat musik merdu terdengar dari sitarnya, dia melihat sekeliling kapal pesiar dengan senyum cerah. Di sekelilingnya, beberapa ratus lumba-lumba mengikuti kapal pesiar itu. Dari waktu ke waktu, lumba-lumba akan melompat keluar dari air dan melihat ke arah gadis itu berada. Sejak nona kami menyelamatkan kawanan lumba-lumba ini dari kawanan paus macan, mereka mengikuti nona kami. Selain itu, pot lumba-lumba telah berkembang menjadi lebih dari beberapa ratus. Lihat, ada lumba-lumba pink dan putih. Mereka terlalu manis dan cantik. Itu adalah lumba-lumba hidung botol berwarna merah muda sedangkan lumba-lumba putih adalah lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik. Kedua spesies ini adalah lumba-lumba yang relatif langka. Lumba-lumba ini tahu tentang rasa syukur dan mengikuti rindu kita. Apalagi mereka akan melompat keluar air dari waktu ke waktu untuk melihat misi kita dari kejauhan. Mereka sangat imut. Di dek bawah, sekelompok 4-5 gadis berdiri memandangi lumba-lumba ini dengan gembira. Swoosh! Saat ini, seekor lumba-lumba merah muda melompat keluar dari laut di samping kapal pesiar. Lumba-lumba setinggi 2 meter itu melompati ketinggian belasan meter ke arah gadis di tingkat kedua. Ding-ding. Catatan dari sitar berhenti tiba-tiba saat gadis itu terkejut melihat lumba-lumba hidung botol merah muda. Itu telah melompat lebih dari selusin meter untuk datang ke sisi gadis itu. Gadis itu menjentikkan sitar dengan ringan dan bola air laut mengelilingi lumba-lumba dan menggantung di depannya.
Weng weng. Lumba-lumba hidung botol merah muda membuka mulutnya dan terdengar suara unik darinya. Hah? Apa katamu? Anda membawa saya ke suatu tempat. Gadis itu menatap lumba-lumba hidung botol merah muda dengan terkejut saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya. Weng weng. Lumba-lumba berkomunikasi melalui gelombang suara. Namun, pada saat ini, sepertinya mampu mengungkapkan sesuatu. Itu sangat menakjubkan. Gadis itu juga terkejut. Seekor lumba-lumba melompat setinggi belasan meter dan bahkan berbicara dengannya. Itu benar-benar aneh. Mengikutimu. Mendengar suara itu, gadis itu terkejut. Lumba-lumba itu menganggukkan kepalanya dengan cerah dan menggoyangkan sirip dadanya, menandakan keinginannya untuk mendarat. Gadis itu mengangguk, menjentikkan jarinya dengan ringan ke sitar dan mengirim lumba-lumba itu ke laut. Weng weng. Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda dan lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik di laut memandang ke arahnya sebelum berenang ke arah di samping kapal pesiar. Beberapa ratus lumba-lumba memimpin di depan. Ikuti kawanan lumba-lumba. Suara merdu gadis itu tersampaikan ke dek bawah. Ya, Nona. Di dek bawah, para pelayan wanita segera merespons. Mereka mengarahkan kapal pesiar dan mengikuti di belakang kawanan lumba-lumba. Bagaimana lumba-lumba ini begitu pintar? Bagaimana saya memahami sedikit tentang gelombang suara yang mereka pancarkan? Lagi pula, apa tujuan mereka memintaku mengikuti mereka? Gadis berbaju putih itu tercengang. Jika Wang Xian ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Tang Yingxuan dari Sekte Suara Surgawi. Namun, karena Sekte Suara Surgawi telah dimusnahkan, Tang Yingxuan telah kembali ke rumah dan menjaga jarak dari masalah dunia bawah. Bahkan ketika air terjun energi spiritual muncul di dunia bawah, dia tidak berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini. Saat dia merasa bosan dengan kehidupannya yang kering, dia membawa beberapa pelayan wanita bersamanya ke laut untuk bersantai. Beberapa hari yang lalu, dia telah menyelamatkan sekumpulan lumba-lumba dari kawanan paus macan. Setelah menyembuhkan luka-luka mereka, kawanan lumba-lumba ini mengikutinya. Terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kelompok lumba-lumba ini sangat cerdas. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka agak kuat. Untuk dapat melompat selusin meter dalam satu lompatan. Itu tidak lebih lemah dari seniman bela diri level 4 atau 5. Lumba-lumba ini tahu tentang rasa terima kasih dan murni serta imut. Saya bisa menghabiskan waktu di laut bersama mereka. Tang Yingxuan menunjukkan senyum tipis, meletakkan kedua tangannya di sitar dan mulai bermain. Catatan musik merdu bisa terdengar sekali lagi. Weng weng. Saat ini, lumba-lumba di laut sepertinya sedang merespons. Ini menghibur Tang Yingxuan. Namun, yang tidak dia sadari adalah ketika kelompok lumba-lumba mengeluarkan suara, air di sekitarnya berubah dan bergerak ke arah yang berlawanan dari sebelumnya. Lumba-lumba adalah makhluk paling cerdas di laut. Lumba-lumba di sekitar Istana Naga telah belajar tentang kultivasi setelah melalui sesi khotbah Dao. Nyatanya, beberapa lumba-lumba unik dengan kesempatan pertemuan yang besar sudah menjadi lebih kuat. Seluruh laut mulai berubah sedikit setelah Raja Naga mengkhotbahkan Dao kepada makhluk laut. Pada saat ini, Tang Yingxuan tiba-tiba merasakan semburan energi spiritual. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke depan dan dipenuhi dengan kejutan. Di udara agak jauh, energi spiritual berwarna putih jatuh dari langit. Energi seputih salju jatuh di sebuah pulau. Seluruh pulau laut benar-benar diselimuti air terjun energi spiritual. Bahkan, di beberapa daerah, air yang diselimuti air terjun energi spiritual berjarak beberapa ribu meter dari pulau. Seluruh wilayah itu seperti wilayah abadi di laut atau pulau abadi dalam legenda. Ini adalah air terjun energi spiritual. Ada air terjun energi spiritual di sini. Rahang Tang Yingxuan turun sedikit saat dia menunjukkan ekspresi kaget yang luar biasa. Weng weng. Saat ini, dia bisa mendengar suara beberapa lumba-lumba. Beberapa lumba-lumba hidung botol berwarna merah muda telah berbalik dan menghadap ke arahnya. Aku akan pergi sekarang. Tang Yingxuan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum meraih sitarnya, melompat dan menyelam ke arah laut. Weng weng. Seekor lumba-lumba memperlihatkan punggungnya dan niatnya jelas. Tang Yingxuan terkekeh, mendarat di atasnya dan berkata, "Terima kasih, manis." Weng weng. Suara gembira datang dari lumba-lumba di bawahnya. Beberapa ratus lumba-lumba memimpin Tang Yingxuan menuju air terjun energi spiritual. Begitu mereka memasuki wilayah yang diselimuti air terjun energi spiritual, kelompok lumba-lumba berada dalam ekstase. Weng weng. Saat ini, Tang Yingxuan menyadari bahwa ada beberapa ratus lumba-lumba tambahan di sekitar wilayah ini.
Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda dan lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik tampaknya melihatnya sebagai pemimpin mereka saat mereka mengelilinginya. Weng Weng, kamu memintaku untuk menyelam bersamamu. Weng Weng, baiklah, bawa aku ke bawah kalau begitu. Meneguk, dua lumba-lumba merah muda berenang ke sisi Tang Yingxuan. Tiba-tiba, mereka mengeluarkan gelembung dari mulut mereka yang mengelilingi kepala Tang Yingxuan. Aku baik-baik saja, biarkan aku melakukannya sendiri. Tang Yingxuan terkekeh saat menyaksikannya. Dia telah berlatih seni kultivasi atribut air. Dia akan baik-baik saja bahkan jika dia menyelam ke laut selama beberapa hari. Melihat lumba-lumba lucu yang mengelilinginya, Tang Yingxuan merasa sangat gembira. Menghabiskan waktu dengan makhluk sederhana seperti mereka bisa membantunya melupakan segala kekhawatiran atau ketidaksenangan. Sebenarnya ada pegunungan di bawah laut, dan air terjun energi spiritual mengalir ke dalamnya. Banyak makhluk bawah laut juga berkumpul di sekitar sini. Tang Yingxuan datang ke dasar laut saat dia mengamati sekeliling dengan wajah terkejut. Ada semua jenis makhluk laut bergegas menuju air terjun energi spiritual. Makhluk laut, setelah pencerahan, mendekati air terjun energi spiritual karena naluri. Berdengung, lebih dari 400 lumba-lumba berenang dan berkumpul di sebuah gunung di laut. Lumba-lumba ini mengelilinginya di tengah. Yang mengejutkan Tang Yingxuan, lumba-lumba ini mulai berkultivasi. Itu benar, mengolah. Dia bisa merasakan lumba-lumba mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Yang paling mengejutkan, semua lumba-lumba berkumpul dan melepaskan gelombang ultrasonik yang mengandung energi unik. Energi ini memandu energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Seketika, sejumlah besar energi memasuki tubuh mereka. Tang Yingxuan tercengang saat dia dengan cepat melihat ke sisi lain. Dia memperhatikan banyak makhluk laut sedang berkultivasi, menyerap energi spiritual. Ini mengejutkannya. Apakah makhluk hidup di laut tahu sesuatu tentang seni budidaya? Merasakan energi spiritual beredar di sekelilingnya, Tang Yingxuan mengesampingkan rasa ingin tahunya dan duduk di samping lumba-lumba. Semua lumba-lumba berkumpul bersama saat dia duduk di atas, seperti putri lumba-lumba. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Air terjun energi spiritual adalah pertemuan kesempatan terakhir. Ding ding. Tiba-tiba, sitar di sampingnya mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Dia membuka matanya, merasa terkejut. Dia merasakan gelombang ultrasonik beriak di atasnya, membentuk semacam kekuatan kontrol khusus. Suara juga memiliki kekuatan. Meski bukan bagian dari 9 atribut, suara bisa membunuh. Sekte suara surgawi hanya tahu sedikit tentang penggunaan suara. Sisanya tergantung pada atribut. Ambil Tang Yingxuan, misalnya. Dia dikaitkan dengan air, menggabungkan energi air dengan suara sebagai sarana pertempuran. Namun kemampuan tempur yang sebenarnya masih berasal dari energi air. Suara hanya memainkan peran interferensi. Namun, suara yang dikeluarkan lumba-lumba dapat memengaruhi benda fisik, meskipun kecil. Dia tampaknya memiliki pemahaman saat dia meletakkan tangannya di sitar, memainkan musik khusus yang menyatu dengan gelombang sonik lumba-lumba. Seketika, Tang Yingxuan dan kecepatan lumba-lumba menyerap energi spiritual meningkat tajam. Serangan energi spiritual membanjiri tubuh mereka. Tingkat kultivasi mereka meningkat dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa waktu, dia merasakan aura ganas di sekelilingnya saat hiu ganas berenang ke arahnya. Kawanan lumba-lumba panik sementara Tang Yingxuan tetap teguh. Dia menutup matanya dan meletakkan kedua tangannya di sitar, memukul hiu yang masuk dengan riak air. Menggeram, polong hiu berhamburan ketakutan. Lumba-lumba mengeluarkan suara yang menggetarkan saat mereka menatap Tang Yingxuan sebelum mereka melanjutkan kultivasi. Bum-bum, tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, orang bisa mendengar pertempuran datang dari atas sementara aura menakutkan menyebar, menimbulkan ketakutan pada beberapa makhluk laut. Tang Yingxuan merasakan aura yang mendominasi dan memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Untungnya aku menyuruh mereka pergi lebih dulu, kalau tidak. Dia menghela nafas lega dan melanjutkan latihannya. Saat ini, beberapa ribu orang berkumpul di sekitar tengah air terjun energi spiritual. 50 pria parubaya dan tua dengan pakaian aneh berdiri di tengah pulau sementara energi spiritual berwarna putih jatuh ke atas mereka. Hiak-hiak. Tepat di tengah adalah seorang tetua dengan ular berbisa abu-abu melingkari lehernya. Ular berbisa itu menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah yang panjangnya setengah meter sementara lelaki tua itu menunjukkan senyum sinis sambil menjulurkan lidahnya juga. Lidahnya juga sama panjang dengan ular beludak dan tampak mengerikan. Orang tua itu kemudian menjilat lidah ular beludak itu dengan lidahnya. Pemandangan itu terlihat sangat menyeramkan. Di sampingnya,
Lebih dari ratusan mayat bergelimpangan di lantai. Dia menjulurkan tubuh dan menatap air terjun energi spiritual, menggulung lidahnya. Pertemuan kebetulan ini milik Creepy Snake Group. Jangan kira kamu bisa menempatinya. Dasi, kamu memiliki kesempatan untuk bertemu di China sebelumnya. Sekarang, haha, kamu bahkan tidak berani menginjakan kaki di sana. Seorang lelaki tua yang mengenakan topeng metalik merah, dengan mantel merah, berbicara dengan suara sinis. Ini bukan semata-mata pertemuan kebetulanmu. Hiak, Alian, kamu bisa pergi ke China dan mencicipinya sendiri. Kalian berdua hentikan. 3 kekuatan akan membagi tempat ini secara merata. Ada keberatan. Pada saat ini, suara tajam seorang wanita datang dari seberang pria tua dengan topeng metalik. Wanita ini mengenakan pakaian yang sangat terbuka, memperlihatkan kulit bayinya. Dia tampak sangat menyihir. Hal yang menakutkan adalah kepalanya. Dia punya 2, salah satunya sangat jelek, dan yang lainnya cantik. Dual Head Yan Mei, kamu perlu bertanya pada Dasi apakah dia keberatan. Kata lelaki tua bertopeng merah itu. Aku ingin tempat di dasar laut. Siapa yang berani bertarung denganku karena itu akan mati. Dasi memutar tubuhnya seperti ular saat dia naik ke udara. Orang-orangku, ambil kesempatan ini dan mulailah berkultivasi. Dia mengeluarkan suara tajam. Wah! Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, ular laut itu tiba-tiba melompat keluar dari laut. Panjangnya masing-masing sekitar 3 meter, dengan orang-orang berterbuka dada duduk di atasnya. Ada jenis kelamin campuran, dan tubuh mereka dilukai oleh ular. Hampir 500 orang memenuhi seluruh wilayah. 500 penjaga istana Creepy Snake mencoba mengambil alih wilayah laut. Bukankah itu akan sia-sia? Api naik dari kepala sesepuh bertopeng merah itu. Nyala api membentuk sosok manusia, menatap Dasi dengan sepasang mata menyala-nyala. Sama sekali tidak. Hiak, Anda juga bisa membuat orang-orang Anda berkultivasi dengan orang-orang saya di dalam air juga. Tidak masalah. Dia membasahi bibirnya. Dengan gerakan cepat, dia sampai ke laut tepat di samping pulau. Dengan mata segitiga, dia menatap tua bertopeng merah dan wanita berkepala 2. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan saya di sini. Hehe, kilatan api menyala di topeng Alian saat dia menoleh ke wanita berkepala 2 itu. Mari kita ambil bagian tengah sebagai garis pemisah, dan kita masing-masing menempati setengahnya. Bagus. Setelah 3 kekuatan yang mendominasi menyelesaikan negosiasi mereka, mereka duduk bersila dan segera memulai kultivasi mereka. Mereka tidak berkelahi. Tidak secepat itu. Kami baru saja membuat keributan besar. Seseorang akan segera datang. Bahkan jika tidak ada siapa-siapa, kita pasti bisa menarik makhluk kelas immortal itu ke laut. Haha, kuharap mereka bertarung. Sungguh luar biasa memiliki mayat kelas immortal. Sekelompok orang tidak menyadari 2 pasang mata merah menatap mereka dari atas. Mata mereka dipenuhi darah dan tampak gila. Air terjun energi spiritual adalah pertemuan kesempatan terakhir bagi para pembudidaya di dunia nyata. Demikian pula, itu juga merupakan pertemuan kebetulan yang sangat baik untuk dunia Yucaldron. Namun, itu adalah bencana yang mengerikan bagi Tang Yingxuan dan makhluk laut di lautan. Suara mendesing. Pada saat ini, aura buas menyebar ke laut di bawah air terjun energi spiritual dan menyiagakan makhluk laut di sekitarnya yang sedang berkultivasi. Lebih dari 500 anggota Creepy Snake Group mengendarai ular laut ke laut. Mata mereka terkunci pada makhluk laut padat penduduk di sekitarnya tetapi mereka tidak bergerak. Menguasai. Saat ini, kerumunan anggota Creepy Snake Group menyapa dengan hormat saat Dasi masuk ke laut sambil menjentikkan lidahnya yang panjang. Meski berada di laut, suara mereka tidak terpengaruh. Hehe, ada begitu banyak makhluk laut di sekitar. Dasi berkomentar dengan lugas. Mata ular racun abu-abu menyalakan lampu merah. Itu bergerak dan menyerbu ke arah makhluk laut di sekitar untuk melahap mereka. Ketika ia membuka mulutnya, mulut berukuran rata-rata itu secara mengejutkan bisa memanjang hingga 2 hingga 3 meter. Mulutnya tampak seperti jurang maut. Hehe, mereka telah menyerap beberapa energi spiritual. Bayiku akan mendapat makanan mewah. Dasi sangat terkejut saat dia melihat makhluk laut yang padat di sekelilingnya. Ya Tuan, anggota kelompok ular menyeramkan membuat senyum menyeramkan dan menepuk-nepuk tubuh ular laut di bawah mereka. Saat berikutnya, ular-ular ini menyerang makhluk laut di sekitarnya dan mulai melahap mereka. Mereka sangat cepat. Tidak ada satupun ular laut dari ratusan yang lebih lemah dari alam bawaan. Dan seniman bela diri yang berada di atas ular laut juga tidak lebih lemah dari alam bawaan. Desir-desir-desir, ular laut menyerang berbagai makhluk laut dengan kecepatan tinggi.
Hal ini mengakibatkan semua makhluk di wilayah itu melarikan diri ketakutan. Hah? Pada saat ini, Tang Yingxuan, yang sedang berkultivasi, terkejut. Dia membuka matanya segera dan melihat dengan kaget ke arah di depannya. Kotoran. Melihat makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, ekspresinya berubah drastis. Keluar dari sini. Cepat. Dia berdiri dan langsung berteriak pada lumba-lumba di sekitarnya. Kawanan lumba-lumba juga mencium bau darah saat mereka menggoyangkan tubuh mereka dengan panik. Berlari. Tang Yingxuan menggerakkan jarinya melintasi sitar untuk membuat nada tergesa-gesa yang diteruskan ke lumba-lumba. Setiap lumba-lumba segera berbalik dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Gur. Namun, dia tiba-tiba mendengar teriakan dan seekor ular laut muncul di depan mereka. Seorang pria parubaya terbuka sedang duduk di atas ular laut. Oh, ada seorang wanita cantik di sini juga. Hehe, siapa yang mengira seorang wanita cantik akan berkultivasi di sini? Kawanan lumba-lumba ini sepertinya berada di bawah kendalimu. Haha, sudah lama sejak saya bertemu dengan seorang wanita cantik. Apalagi itu putri lumba-lumba. Nafsu bersinar di mata pria paruh baya itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh cairan hitam di ujung mulut ular laut, menjilat jarinya dan berkata, "Hei, cantik. Kemarilah." Kotoran. Apa ini? Melihat pria parubaya mengendarai ular laut, Tang Yingxuan terperangah. Dia menggerakkan lengannya, meletakkan kedua tangannya di sitarnya dan mulai bermain. Panah air melesat ke arah pria parubaya itu seketika. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria parubaya itu menunjukkan kegembiraannya yang menyimpang. Menarik kedua tangannya ke belakang, benda seperti kulit ular menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dua taring beracun muncul di tangannya. Ular laut di bawahnya menyerang Tang Yingxuan dengan kecepatan yang mengerikan. Weng weng. Aduh. Pada saat ini, lumba-lumba di sekitar Tang Yingxuan mengeluarkan suara menusuk yang menyatu yang bergema ke arah pria parubaya dan ular laut sebagai serangan. Detik berikutnya, teriakan yang mengental darah datang dari pria parubaya itu. Ular laut itu juga menggigil dan tetap diam di tempatnya. Apa yang terjadi? Suara acuh tak acuh terdengar dan Tang Yingxuan bisa merasakan 7 hingga 8 keberadaan kuat yang menyerangnya. Berlari. Kita harus lari cepat. Tang Yingxuan tercengang. Dia berbalik, meletakkan tangannya di sitar, dan mulai bermain dan meluncurkan gelombang air ke 8 pria parubaya dan tua yang duduk di atas ular laut di belakang mereka. Ada seorang gadis cantik di atas lumba-lumba. Tangkap mereka. Haha. Ketika anggota kelompok ular menyeramkan melihat Tang Yingxuan, mereka menyerbu ke depan dengan cepat seolah-olah mereka adalah hiu yang mencium bau darah. Ular laut tingkat bawaan sangat cepat dan lumba-lumba tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Jiji. Detik berikutnya, 5-6 lumba-lumba di belakang diserang ular laut. Tubuh mereka digigit dalam sekejap saat mereka jatuh ke dasar laut, vitalitas keluar dari tubuh mereka. Orang menyebalkan. Ketika Tang Yingxuan melihat beberapa lumba-lumba dibunuh, dia sangat marah. Panah air demi panah air diluncurkan ke arah mereka. Namun, serangan dari Tang Yingxuan, yang baru saja berada di alam bawaan, dengan mudah dihindari. Hai cantik, jangan lari lagi. Seorang pria parubaya tiba-tiba menurunkan posisinya saat dia berlari lurus ke arah Tang Yingxuan. Tang Yingxuan terkejut. Menggeser lengannya, dia menarik pedang panjang yang disimpan di dalam sitar Hao Zong dan menebas ke arah pria parubaya itu. Bam! Aku menangkapmu, cantik. Pria parubaya itu menahan serangannya dengan dua taring racun besar yang luar biasa di tangannya dan menunjukkan senyum licik. Tang Yingxuan langsung merasakan sakit dari perutnya. Menundukkan kepalanya, dia melihat taring ular laut telah tenggelam ke dalam dirinya. Detik berikutnya, dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Pekikan, pekikan, pekikan. Apa? Tiba-tiba, pria parubaya dengan senyum licik itu langsung merasa seolah-olah 10.000 jarum menembus telinganya saat tubuhnya menjadi kaku. Bam! Seekor lumba-lumba merah muda yang sebelumnya tersisih kini telah menabrak perutnya dengan keras. Tang Yingxuan mengambil kesempatan untuk menusukkan pedang spiritual di tangannya ke tubuh pria parubaya itu. Setelah menyelesaikan aksinya, dia merasakan seluruh tubuhnya mati rasa saat dia membungkuk ke arah lumba-lumba di bawahnya. Weng weng! Lumba-lumba hidung botol merah muda itu menjerit melengking. Seketika, beberapa lusin lumba-lumba berhenti dan menyerang ketujuh anggota dari Creepy Snake Group dengan panik. Membunuh. Bunuh semua lumba-lumba ini. Seorang pria parubaya menggeram marah. Desir-desir-desir. Tak jauh dari sana, anggota lain dari Creepy Snake Group bergegas mendekat setelah mendengar keributan itu. Makhluk laut di sini sepertinya memahami seni kultivasi.
Jangan biarkan satu pun lolos. Mereka akan sangat bermanfaat bagi ular laut kita. Raungan memekakkan telinga terdengar di laut. Kerumunan anggota Creepy Snake Group menjilat bibir mereka dan haus darah terlihat jelas di wajah mereka. Lumba-lumba ini sangat cerdas. Mati sekarang. Seorang lelaki tua mengayunkan taring racun di tangannya dan dengan mudah membunuh dua lumba-lumba. Lari sekarang. Tang Yingxuan berjuang untuk mencengkeram sitarnya saat dia memainkan nada. Pekikan, pekikan, pekikan. Ketika lumba-lumba hidung botol merah muda melihat sesama lumba-lumba dibunuh dengan mudah satu demi satu, ia berbalik, membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan pekikan yang menusuk tulang. Pergi, hidung merah muda kecil. Ketika Tang Yingxuan melihatnya berhenti, dia terperangah saat dia berjuang untuk berteriak. Lumba-lumba hidung botol merah muda itu berbalik dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Tang Yingxuan sebelum membuka mulutnya sedikit. Di sekelilingnya, lebih dari 100 lumba-lumba lainnya telah berhenti. Saat berikutnya, mereka menyerbu ke arah anggota Creepy Snake Group seolah-olah mereka telah kehilangan akal. Pekikan, pekikan, pekikan. Pekikan yang menusuk telinga bergema saat darah merah segar keluar dari tubuh mereka. Darah segar langsung mewarnai air di sekitar mereka menjadi merah. Tang Yingxuan membungkuk di atas lumba-lumba dengan air mata darah mengalir dari matanya. Tang Yingxuan marah saat dia menatap ke belakang. Ratusan lumba-lumba telah menghabiskan energinya ketika mereka melepaskan serangan sonik yang menakutkan. Tubuh mereka langsung roboh. Lumba-lumba baru saja memulai kultivasi mereka, dan mereka belum mahir menggunakan energi mereka. Meledakkan kekuatan yang mendominasi seperti ini adalah langkah bunuh diri. Sial, bagaimana lumba-lumba ini berubah menjadi iblis yang begitu jahat. Raungan marah datang dari belakang saat anggota Creepy Snake Group menderita luka parah di bawah serangan lumba-lumba. Ular laut melayang tanpa bergerak di laut, karena otak mereka mati setelah terkena gelombang sonik. Bunuh lumba-lumba itu dan tangkap gadis itu. Lihat rahasia apa yang dia sembunyikan. Seru seorang tetua sambil segera mengejar. Melihat sekelompok orang di belakangnya, Tang Yingxuan memucat. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan memetik akord. Gelombang laut membantu mendorong lumba-lumba. Berdengung. Di sampingnya ada lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik dengan mata berbinar. Mereka mendorong diri mereka sendiri saat mereka memancarkan riak berdengung. Lumba-lumba di sekitarnya menggunakan keterampilan yang baru saja mereka kembangkan dan menggandakan kecepatan mereka. Hah, lumba-lumba yang luar biasa. Tapi itu angan-angan, mencoba melarikan diri. 4 anggota Creepy Snake Group duduk di ular laut 1000 meter di belakang dan memancarkan aura sedingin es seperti ular berbisa, mengejar dari belakang. Tang Yingxuan memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Saat dia memetik sitarnya, energi spiritual di tubuhnya dengan cepat habis. Racun di dadanya mengambil alih tubuhnya dengan mati rasa. Tiba-tiba, dia merasakan panas memeluknya, dan penglihatannya kabur. Dia tidak bisa lagi menahan diri saat dia ambruk di atas lumba-lumba. Sitarnya jatuh, tenggelam perlahan ke dasar laut. Tidak disangka sekelompok makhluk laut mencoba melarikan diri dari kejaran kita. Seorang anggota Creepy Snake Group melaju begitu dia melihat kawanan lumba-lumba dan mencibir. Mencoba melarikan diri, ya. Keempat anggota Creepy Snake Group duduk di atas ular laut sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Aliran arus air berkumpul, dan mereka melaju 3 hingga 4 kali. Hiak-hiak, lumba-lumba ini luar biasa. Kecerdasan mereka sangat tinggi sehingga mereka belajar bagaimana berkultivasi sendiri. 4 anggota kelompok ular menyeramkan segera muncul di hadapan lumba-lumba. Saat mereka mengendarai ular laut, mereka menyapu pandangan dingin ke arah mereka. Sekelompok hewan, beraninya kau membunuh 2 anggota kami. Pergi ke neraka. Seorang lelaki tua dari Creepy Snake Group melompat turun dari ular laut dan mengangkat taring racun di tangannya. Pusaran yang mengerikan terbentuk, meledakkan semua kekuatan dan rilamnya. Kawanan lumba-lumba menunjukkan ekspresi yang menakutkan saat mereka menjerit putus asa. Mati. Pusaran di tangan sesepuh itu tumbuh hingga ukuran belasan meter sebelum dia melemparkannya jauh ke depan. Pak, semua makhluk dengan kebijaksanaan adalah warga Istana Naga. Siapapun yang membunuh mereka akan mati. Tiba-tiba, pohon mustard besar turun, menyapu pusaran selusin meter. Perdana Menteri Turtle mengepalkan tinjunya, dan pakar dan rilem itu hancur menjadi debu. Apa? 3 anggota Creepy Snake Group yang tersisa mengubah ekspresi mereka secara drastis saat bayangan besar muncul di hadapan mereka. Ketiganya dengan cepat berputar hanya untuk melihat wajah yang membuat mereka ketakutan. Di belakang mereka, monster mengerikan berukuran 80 meter mengelilingi mereka dari atas.
Monster itu mengeluarkan energi abu-abu yang sepertinya mengandung kekuatan tak tertandingi di sekitarnya. Di atas monster itu berdiri beberapa orang. Di antaranya adalah seorang lelaki tua eksentrik dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Mereka bertiga mengalami trans dengan pikiran mereka menjadi gila. Monster menakutkan setinggi 80 meter dan manusia kura-kura dengan cangkang. Ini, ledakan. Namun, pada saat ini, Perdana Menteri Turtle mengayunkan lengannya lagi, dan telapak master besar itu menghantam ketiganya. Trio dari Creepy Snake Group langsung terbunuh karena mereka tidak punya cara untuk melawannya. Berdengung, berdengung. Ketika pot lumba-lumba melihat Wang Xian dan gengnya, mereka merasakan aura mereka dan memancarkan gelombang suara. Semuanya mengembangkan kecerdasan, dan mengandung energi spiritual di dalam tubuh mereka. Wang Xian melihat ke bawah dengan pancaran cahaya di matanya. Raja Naga, lumba-lumba ini sudah mengembangkan kecerdasan, dan telah mulai membudidayakan diri mereka sendiri, kata Perdana Menteri Turtle, di samping, sambil menatap pot lumba-lumba. Berdengung. Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda memekik lagi, dan sekumpulan lumba-lumba berenang mendekat. Lumba-lumba yang membawa Tang Yingxuan juga berenang menuju Wang Xian. Raja Naga, selamatkan dia. Selamatkan dia. Suara lemah ditransmisikan ke Wang Xian. Lumba-lumba yang lucu. Xiao Yu memperhatikan lumba-lumba dengan penuh minat di wajahnya. Hei saudara, ada seseorang di atasnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Gadis yang berada di belakang lumba-lumba perlahan melayang ke arahnya. Setelah Wang Xian membawa Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya kembali ke Istana Naga, dia memerintahkan semua anggota Istana Naga untuk bergegas ke sini. Siapa tahu mereka akan bertemu seseorang yang memburu sekelompok lumba-lumba dalam perjalanan mereka. Itu perempuan. Lan Qingyue dan gadis-gadis itu menoleh dengan tatapan bingung. Hah? Ketika Wang Xian melihat wajahnya, dia tertegun saat dia mengungkapkan ekspresi bingung. Tang Yingxuan. Ternyata itu adalah Tang Yingxuan. Apa? Xiao Xian, Anda tahu dia? Melihat ekspresinya yang terkejut, Lan Qingyue menanyakan hal ini dengan rasa ingin tahu. Ya, saya bersedia. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengayunkan lengannya untuk menahan tubuhnya. Dia cantik. Penatua Fang tercengang saat dia melirik Wang Xian. Gadis-gadis lainnya, termasuk Lan Qingyue, juga memandangnya dengan tatapan sugestif. Ahem, kita baru bertemu beberapa kali. Ekspresi Wang Xian tetap tidak berubah saat dia meletakkan tangannya di atasnya. The Scientist of Heavenly Sound Sekte tidak bertemu denganmu hanya beberapa kali. Aku ingat kamu juga memberinya sitar. Lan Qingyue menatap Tang Yingxuan dengan mata berbinar, dan tidak ada yang yakin bagaimana Lan Qingyue mendapatkan beritanya. Dia punya ular dan racun erotis dalam dirinya. Sun Lingxiu berkomentar dengan jelas setelah beberapa cahaya dari Sun Lingxiu menimpa Tang Yingxuan. Jika kita tidak ada di sini, Xiao Xian mungkin akan menyumbangkan tubuhnya sebagai penangkal kecantikan ini. Kata Ajaya sambil tersenyum tipis. Apa yang mereka bicarakan? Wang Xian menanamkan energi naga ke dalam tubuhnya, membersihkan semua racun di tubuhnya dengan cepat. Batuk. Tang Yingxuan membuka matanya dan merasa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan energi spiritualnya dipulihkan. Dia sedikit terkejut sebelum dia memutar kepalanya. Untuk sesaat, Tang Yingxuan tercengang saat dia menatap Wang Xian dengan heran. Dia sadar kembali dan bertanya, mengapa kamu di sini? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Yingxuan, Wang Xian merasakan beberapa tatapan tajam menatapnya dari sekitarnya. Batuk. Wang Xian berdehem dan memaksakan senyum di wajahnya. Ya, ini aku. Kebetulan sekali. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hah? Tang Yingxuan melihat sekeliling dengan ragu dan memperhatikan Xiao Yu, Yingxuan, Sun Lingxiu, Ajaya, dan Penatua Fang. Ketika dia melihat lebih jauh, dia membeku. Seorang lelaki tua membawa cangkang kura-kura, dan Monkey Iblis setinggi 2 meter memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan ada seorang gadis kerang dengan kulit kerang yang besar. Udang besar yang bisa berdiri. Dan bertonton makhluk laut yang tampak aneh dan menakutkan. Ini. Tang Yingxuan segera melihat ke bawah kakinya. Makhluk menakutkan yang tingginya lebih dari 70 meter itu sepertinya berenang perlahan ke depan. Namun, itu mencakup beberapa ribu meter setiap detik. Di belakang monster ini, ada sekelompok makhluk yang menakutkan. Dari sudut pandangnya, yang paling lemah adalah kelompok naga yang dia kenal sedikit lebih baik. Mereka adalah anggota Istana Nagaku. Wang Xian menoleh ke Tang Yingxuan dan berkomentar dengan jelas, tanpa niat untuk menyembunyikannya sama sekali. 9 dunia kuali akan turun ke dunia nyata.
Ketika waktunya tepat, dia juga akan mengungkapkan Istana Naga kepada publik dengan mengumumkan keberadaan mereka. Istana Naga, Tang Yingxuan sedikit tersesat saat dia melihat sekelilingnya dengan tak percaya. Saat ini, dia bisa mendengar pekikan lumba-lumba. Dia berbalik, membelai lumba-lumba yang menggendongnya dan bertanya dengan suara lembut, apakah kalian baik-baik saja? Lumba-lumba hidung botol merah muda mengusap wajahnya ke Tang Yingxuan, menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan 2 pekikan. Maksudmu mereka membunuh lebih dari 100 rekanmu. Ketika Wang Xian mendengar lumba-lumba hidung botol merah muda, wajahnya menjadi gelap saat dia menanyakan hal ini kepada lumba-lumba. Lumba-lumba hidung botol merah muda menganggukkan kepalanya dan berkata, Raja Naga, orang-orang itu sangat kejam. Mereka tidak hanya membunuh rekan kami, tetapi mereka juga membantai semua ras laut di sekitar mereka. Aku akan membalas dendam untukmu. Sebuah cahaya berkedip di mata Wang Xian saat kekejaman melintas di matanya. Kamu bisa mengerti mereka. Tang Yingxuan tercengang saat dia berdiri di samping dan melihat Wang Xian berbicara dengan lumba-lumba hidung botol merah muda. Bisa dibilang mereka adalah warga negaraku. Wang Xian melihat ke arah lumba-lumba dan tersenyum. Lumba-lumba hidung botol merah muda menusuk Tang Yingxuan dengan hidungnya saat mencoba berbicara dengannya. Dengan istilah yang lebih ketat, lumba-lumba ini adalah kelompok pertama makhluk cerdas di wilayah Istana Naga kita. Terlebih lagi, dari gelombang suara yang dipancarkannya sebelumnya, mereka tampaknya telah memasuki jalur kultivasi yang agak unik. Perdana Menteri Turtle sedang mengamati kumpulan lumba-lumba sambil memikirkan tentang mereka. Jika ada spesies cerdas, kami akan memberikan pengetahuan kepada mereka. Bahkan jika mereka pada akhirnya tidak bisa melewati gerbang naga, kita masih harus membimbing dan membatasi mereka sampai batas tertentu. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle menganggukkan kepalanya. Karena Istana Naga akan membangun dinastinya di dalam laut, secara alami ia akan memiliki warganya. Makhluk laut biasa tidak akan dianggap sebagai warga negara mereka. Hanya ketika ras laut menunjukkan kecerdasan mereka, mereka akan dianggap warga negara. Untuk ras laut yang tidak memiliki kecerdasan, kematian mereka tidak akan signifikan. Namun, untuk ras laut yang memiliki kecerdasan, Istana Naga harus turun tangan jika mereka dibantai secara merajalela. Dalam rencana yang dimiliki Wang Xian dan Perdana Menteri Penyu, Istana Naga hanya akan peduli dengan dominasi lautan di masa depan. Makhluk laut tidak akan melangkah ke darat dan akan dilarang menyerang manusia. Ini akan menghasilkan peradaban laut yang terisolasi. Sama seperti ras laut berkembang pesat, air terjun energi spiritual akan menjadi pertemuan terbesar bagi mereka. Namun, ras laut sedang dibantai secara merajalela oleh manusia saat ini. Istana Naga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Istana Naga tidak hanya ingin terlibat, tetapi mereka juga ingin balas dendam atas ras laut yang telah dibantai. Wang Xian melihat ke depan dan bertanya pada Tang Yingxuan, apakah ada banyak seniman bela diri di bawah air terjun energi spiritual? Aku tidak tahu. Saat kami berkultivasi di bawah permukaan laut, sekelompok seniman bela diri asing terjun langsung ke dalam air dan mulai membantai makhluk laut di sekitar mereka. Tang Yingxuan menggelengkan kepalanya dan kesedihan memenuhi matanya. Kematian lebih dari 100 lumba-lumba benar-benar membuat hatinya hancur. Dari sudut pandangnya, lumba-lumba ini bahkan lebih setia daripada manusia. Kalau begitu, ayo langsung menuju ke sana. Wang Xian tidak mempertanyakannya lebih lanjut. Dia berdiri tegak sambil menatap dingin ke arah jam 12. Sambil berdiri di atas kun, matanya berkedip. Dalam waktu kurang dari 2 menit, aroma darah yang menyengat menyerang lubang hidungnya. Banyak ras laut yang mati. Setidaknya 1 miliar dari mereka. Meskipun ras laut ini tidak memiliki kecerdasan, mereka agak berbakat mengingat mereka telah tiba di bawah air terjun energi spiritual sebelumnya. Wajah Perdana Menteri Turtle menjadi gelap saat mencium bau darah dari air. Sepertinya mereka cukup kuat. Wang Xian menyipitkan matanya. Cahaya biru dan merah menyala di matanya saat dia mengamati jam 12 dengan waspada. Bola energi muncul dalam penglihatannya. Di antara mereka, Wang Xian melihat sebuah keberadaan dengan gambar yang menyerupai lautan luas di dalam tubuhnya. Sosok itu duduk dan menyerap energi spiritual yang jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi. Kekal, ada keberadaan alam abadi di depan. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung. Ini bukan hanya 1. Totalnya ada 3. Raja Naga, tidak peduli berapa banyak dewa yang mereka miliki, kita harus membalas dendam atas 100 warga kita yang terbunuh. Perdana Menteri Turtle berkata dengan dingin. Tentu saja, rasa samar niat membunuh terpancar dari tubuh Wang Xian.
Roving Heavens dan Roving Sword melangkah maju dan berhenti di belakang Wang Xian. Di atas kun yang besar, Wang Xian dan 3 anggota Istana Naga kelas immortal lainnya berdiri di paling depan. Di belakang mereka ada sekelompok anggota Istana Naga yang kuat. Kelompok ribuan anggota Istana Naga mulai menunjukkan dominasi mereka. Kekuatan Istana Naga sekarang samar-samar terlihat. Aura menakutkan menyelimuti ke depan. Di bawah air terjun energi spiritual, ular laut yang tak terhitung jumlahnya dan seorang pria paruh baya duduk di puncak gunung bawah air. Pendiri grup ular menyeramkan duduk di puncak gunung tengah dan memiliki ular berbisa keabu-abuan melilit lehernya. Ular berbisa menyandarkan kepalanya di kepala lelaki tua itu sambil menyerap energi spiritual yang jatuh dari langit. Weng, aura yang mengerikan. Pada saat ini, Dasi tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah darah melintas di matanya saat dia melihat ke depan. Aura yang menakutkan. Bagaimana situasinya? Mungkinkah ada makhluk immortal realm lain yang menuju ke sini? Di sekelilingnya, kerumunan anggota Creepy Snake Group membuka mata mereka seketika saat mereka melihat ke depan dengan kaget. Ledakan. Saat mereka membuka mata, mereka segera berdiri. Bahkan Dasi berdiri saat dia menatap tajam ke arah makhluk raksasa yang mendekatinya. Tatapannya jatuh pada sekelompok sosok pada makhluk ginormous dan langsung tercengang. Namun, saat berikutnya, dia menjentikkan lidahnya secara bertahap dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan haus darah. Lebih dari 70 meter. Itu pasti makhluk hidup terbesar di bumi. Mereka adalah orang-orangnya. Tang Yingxuan, yang berdiri di samping, sangat marah saat melihat anggota Creepy Snake Group. Kawanan lumba-lumba juga memekik marah. Yakinlah, tak satu pun dari mereka lolos hari ini. Raja Naga, serahkan ini pada divisi iblisku. Roving Heavens menepuk telinganya dan tongkat emas muncul di tangannya. Dia mengangkat tongkat emas dengan keinginan kuat untuk berperang saat dia berkomentar. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia berbalik untuk menghadapi pedang keliling dan Perdana Menteri Turtle. Jangan biarkan mereka lolos. Yakinlah, Raja Naga, setelah membunuh begitu banyak warga kami tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri dari tempat ini. Hari ini, kita akan memiliki darah dewa untuk upacara peringatan warga kita yang telah meninggal di Istana Naga. Darah dewa untuk upacara peringatan. Mengaum. Di laut, kun sepanjang 70-80 meter itu mengapung dengan tenang di laut. Matanya yang lebarnya 5-6 meter menatap tempat di depannya, memancarkan cahaya yang ganas. Di kun, Aoki Tian berdiri di depan, diikuti oleh 800 Monkey Iblis. Kelompok Monkey Iblis ini hanya memiliki kekuatan alam bayi. Mereka memegang tongkat senjata roh level 12 di tangan mereka. Di belakang mereka, sekelompok Monkey Iblis menatap ke depan dengan mata merah darah. Aoki Tian perlahan mengangkat batang logam di tangannya dan meraung keras. Mengaum, bunuh. Raungan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Darah mendidih, dan Ki Iblis melonjak ke langit, Monkey Iblis di belakangnya menyerang sekelompok ular yin di depan mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Aoki Tian memikul tongkat logam di bahunya, tapi dia tidak bergerak. Tatapannya tertuju pada pemimpin kelompok ular yin, ular besar, di tengah. Eksistensi tingkat abadi. Siapa itu? Big Snake menjilat lidahnya dan mata segitiganya menunjukkan ekspresi dingin. Sebenarnya ada eksistensi tingkat abadi. Dari mana datangnya kekuatan ini? Dia menatap Monkey Iblis yang menyerang mereka secara langsung, dan pandangannya menyapu lumba-lumba di kun. Berkelahi denganku, ular besar, binatang buas. Jejak rasa dingin melintas di mata ular itu. Itu menatap Aoki Tian dan menggeram dengan suara rendah. Raung, aku Aoki Tian. Ketika Monkey Iblis mendengar suara ular itu, tubuhnya perlahan mulai berubah. Lapisan sisik menutupi seluruh tubuhnya, dan taringnya terbuka. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Monkey Iblis meraung dan bergerak, langsung menyerang ke arah ular. Mengaum. Dalam sekejap, sosok Monkey Iblis itu bertambah menjadi 7 hingga 8 meter, dan gada di tangannya menghantam ular besar itu. Binatang buas. Ular besar itu melambaikan tangannya, dan ular berbisa abu-abu di lehernya berubah menjadi ukuran belasan meter, dan mulutnya yang besar langsung menggigit Monkey Iblis. Mengaum. Gada Aoki Tian langsung menghantam ular abu-abu besar itu. Ular abu-abu memutar tubuhnya dan melingkari gada, merangkak menuju Aoki Tian di sepanjang jalan. Ekspresi Aoki Tian tidak berubah. Saat mulut besar ular abu-abu itu menggigit kepalanya. Mengaum. Aoki Tian tiba-tiba meledak. Ki iblis di tubuhnya tiba-tiba memadat menjadi naga iblis hitam, dan aura naga yang menakutkan langsung menutupinya. Tubuh ular abu-abu itu bergetar. Kekuatan naga. Aoki Tian,
yang telah sepenuhnya melepaskan garis keturunan naganya, dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan naga dewanya. Dalam hal kekuatan tempur, di antara mereka yang memiliki level yang sama, mungkin hanya Aojian, yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan, yang bisa bertarung dengannya. Bang! Tangan besar Aokitian meraih ular abu-abu raksasa itu dan melemparkannya dengan kejam ke dasar laut. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan gelombang besar naik dari dasar laut. Ah! Hati-hati. Pada saat ini, Xiao Yu, Tang Yingxuan, dan yang lainnya, yang menonton dari Kun, melihat ular besar itu tiba-tiba muncul di atas kepala Aokitian. Taring beracun yang mengerikan menyerang kepalanya, dan mereka memperingatkannya dengan keras. HMPH. Telinga Aokitian berkedut, dan dengan teriakan dingin, ekor yang panjangnya lebih dari 10 meter menyapu ular besar itu. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu seketika menyebabkan air laut dalam radius beberapa kilometer melonjak ke segala arah. Apa pertempuran yang mengerikan? Mata Tang Yingxuan melebar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pertempuran di depan matanya terlalu menakutkan. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan seluruh laut melonjak dengan liar setelah pertempuran mereka. Ah! Di daerah sekitarnya, Monkey Iblis yang memancarkan ki iblis yang mengerikan seperti Monkey Iblis di dunia yang kacau, mencabik-cabik anggota kelompok ular Yin. Monkey Iblis dianggap relatif lemah di antara beberapa ras di Istana Naga. Kekuatan mereka, yang berada di level terendah dari alam Xiantian, benar-benar dilepaskan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh keberadaan pada level yang sama. Dengan ukuran tubuh 3 hingga 4 meter, pertahanan yang menakutkan, dan kekuatan yang kuat, mereka langsung mencabik-cabik anggota kelompok ular Yin berkeping-keping. Canonbal pemadam air, kalian pantas mati. Melihat kematian bawahannya, mata ular besar itu menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, peluru meriam air sepanjang 100 meter langsung menyerang Monkey Iblis di sekitarnya. Lawanmu adalah aku. Hari ini, saya akan menggunakan darah Anda untuk membayar upeti kepada suku air yang telah Anda bunuh. Aokitian melambaikan tangannya, dan iblis ki sepanjang 100 meter langsung membubarkan bola meriam air. Kemudian, dia melambaikan tongkat di tangannya lagi. Binatang orang pembawa sial, ular itu menatap Aokitian dengan ekspresi malu. Air laut dalam jarak beberapa kilometer darinya melonjak hebat, dan ular sanca laut yang terkondensasi dari energi air berkumpul di sekelilingnya. Setiap piton laut berukuran beberapa ribu meter, dan mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mengaum, Aokitian berdiri di dasar laut. Naga iblis yang terbentuk dari energi iblis bangkit dari tubuhnya, dan menatap dingin ke arah ular raksasa di atas kepalanya. Membunuh. Si piton yang berukuran beberapa ribu meter menyerang Aokitian, dan naga iblis di atas kepala Aokitian bertemu langsung. Blue si piton bertabrakan dengan Black Demonic Dragon. Ledakan. Tabrakan energi yang mengerikan seketika menyebabkan puncak gunung di dasar laut jatuh ke satu sisi. Saat ini, di pulau di samping, pulau itu memiliki keliling sekitar 5 km. Di pulau itu, dua kekuatan tingkat atas yang kuat sedang duduk bersila dan berkultivasi. Pria tua bertopeng logam merah dan wanita berkepala dua itu langsung berdiri ketika energi mengerikan datang dari bawah. Ada dewa abadi yang bertarung. Itu ular besar. Pria itu bertarung dengan dewa abadi lainnya. Hehe, itu mungkin makhluk yang kuat dari dasar laut. Ular besar itu benar-benar sial. Akan menarik jika mati. Kedua orang itu mengeluarkan senyum sombong. Tubuh mereka perlahan melayang di udara dan melihat ke bawah. Ledakan. Namun, pada saat ini, seluruh pulau tiba-tiba terbelah dan tenggelam ke dasar laut. Orang pembawa sial kau, membuang-buang waktu kami. Wanita berkepala dua, Yan Mei, mengeluarkan suara yang tumpang tindih dan menyeramkan. Dengan lambaian tangannya, area di mana pulau itu terbelah benar-benar tumpang tindih di bawah kekuatan besar. Jangkauan pertempuran antara dua dewa abadi terlalu besar. Kalian semua, minggir. Pria tua bertopeng merah berkata dengan suara berat kepada bawahannya. Ledakan. Pada saat ini, seekor ular besar dengan energi biru di sekujur tubuhnya keluar dari laut. Pada saat yang sama, Aokitian yang berukuran 7 hingga 8 meter juga keluar dari air. Kalian berdua, datang dan bantu aku membunuh binatang ini. Ular besar itu menatap lelaki tua berkepala dua Yan Mei dan bertopeng merah itu dan menggeram dengan suara rendah. Hehe, kenapa kita bertengkar? Apa hubungannya dengan kita? Mereka berdua menyeringai dan melayang di udara, saling memandang dengan mengejek. Hehe, mereka berkelahi. Jangan khawatir, selama kita bisa mendapatkan 1 atau 2 mayat tingkat dewa yang abadi,
kita akan beruntung. Jika kita berdua terluka, itu akan lebih baik. Hehe, kemunculan Yuding, mayat dewa yang abadi, adalah kabar baik bagi kita. Di udara, dua pasang mata merah darah menatap ke bawah. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan, kegembiraan, dan haus darah. 680.